Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Al-mukarramun yang saya muliakan, para ulama, asatid dan pimpinan masjid mushola se-Tangerang Selatan dan khususnya BSD, termasuk ini senior saya Bang Bakriat Hamzah yang rupanya sudah lama tinggal di BSD ini, Ketua Kerukunan Keluarga Muslim BSD, sahabat saya Pak Usama Hisham, begitu pula Ketua DKM dan sekaligus Forum Masjid Mushola BSD Dr. Agus, dan semua aktivis dan mujahid dakwah di BSD di Tangerang Selatan, para jamaah rahimakumullah, anak-anakku yang saya cintai, saya sayangi. Alhamdulillah, pada subuh yang cerah ini, secerah hati kita semua, kita dapat bersilaturahim dalam sebuah acara yang tadi disebut 3S Safari Sabtu subuh, yang kali ini berubah menjadi 3S lain, sahur sama-sama. Saya tadi membayangkan jamaah hari ini agak berkurang karena ada pertandingan Belanda Brazil. Rupanya kita lebih mementingkan dan mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar menyaksikan kenikmatan duniawi. Tapi tidak usah khawatir, Belanda sudah menang 3-0. Saya ingin awali dengan ungkapan rasa syukur dan bangga. Ternyata umat Islam di BSD ini lewat KKMB, lewat FMB, ternyata telah menunjukkan jihad dan dakwah, kiprah keagamaan dan kemasyarakatan yang sangat-sangat membanggakan. Inilah sebuah contoh dari kehidupan umat Islam dimanapun kita berada, betapapun kita berada, kita tetap menunjukkan kekompakan dan kebersamaan dan bersama-sama berbuat li'izzil Islam wal muslimin, untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Tadi saya ikuti secara seksama dan saya baca juga brosur-brosur. Ternyata apa yang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwan dan akhwat semua lakukan ini
sudah sangat sejalan dengan pesan agama kita, yaitu melakukan dakwah, melakukan jihad, atau apa yang dibacakan dalam ayat oleh Qori tadi itu, yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena itu, sebenarnya saya tidak perlu ceramah lebih panjang lagi. Justru saya ingin belajar, ingin berguru bagaimana cara komunitas muslim di BSD khususnya ini bisa merajut silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan kemudian menunjukkannya dengan langkah-langkah yang nyata, baik dalam bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan saya kira juga sudah merambah ke pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, saya hanya memesankan apa yang sudah dilakukan ini untuk dapat diteruskan, Dan memang agama kita menyuruh kita untuk menampilkan kerja dan kinerja terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan maksud ingin menguji kamu, ingin menguji kita semua, siapakah di antara kita yang berbuat yang terbaik. Ahsanu amala, sebenarnya kata hasan, thayyib, khair dalam kosakata bahasa Arab itu sudah mengandung arti sudah mengandung arti superlatif atau tafdil. Maka khair tidak sekadar baik tapi terbaik, hasan tidak sekadar baik tapi juga terbaik. Tapi pada ayat ini Allah menggunakan bentuk tafdil superlatif, ahsanu, yaitu sebaik-baiknya, terbaik, amala, perbuatan, kerja, kinerja, dan karya-karya kita. Islam, agama kita ini sangat mendorong umatnya untuk berorientasi kepada kerja, berorientasi kepada karya. Maka selalu dirangkaikan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan oleh karena itu harus kita terlibat di dalam kehidupan yang semakin maju. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Itulah dinamika keimanan dan itulah dinamika keislaman. Rasul bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang sukses. Artinya ada kemajuan, ada dinamika dalam kehidupannya. Tapi kalau mithla amsihi, kalau sama saja hari ini dan hari kemarin, tahun ini dengan tahun kemarin, tidak ada perbaikan, perubahan, cara yang lebih maju, Rasul mengecamnya sebagai fahuwa khasir. Mereka termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang gagal. Apalagi kalau sayyi'an min amsi, lebih buruk. Bukan hanya sama tetap, tapi anjlok. Fahuwa mal'un, fahuwa maghdub, termasuk orang-orang yang terlaknat. Saya sengaja ingin awali dengan ini untuk menyampaikan penghargaan, apresiasi, dan apalagi saya ketahui masih banyak lagi program-program berikutnya, rencana-rencana berikutnya, bahkan mimpi-mimpi berikutnya
Dan yang paling penting, saya sangat senang sekali, umat Islam di BSD bertekad untuk menjadikan BSD sebagai kota santri. BSD kota santri. Atau bahasa Inggrisnya saya baca di brosur, BSD as Islamic City. Ini sangat wajar. Ini sangat wajar. Karena Tangerang, DKI Jakarta secara keseluruhan ini punya akar pada Islam. Ada akar pada Islam. Banyak pejuang-pejuang Muslim. Maka Jakarta, segera Tangerang dan sekitarnya masuk dalam wilayah itu. Dikenal, disebut Jayakarta, Jakarta, ada Fatahillah, Falatehan. Itu adalah lambang-lambang keislaman. Saya kira di Tangerang juga ada ya pahlawan yang paling berani melawan penjajah dulu ya. Kalau salah orang Serpong ya. Siapa? Jangan ada juga mungkin apa tokoh-tokoh Betawi lainnya, tokoh-tokoh Banten, Tangerang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sangat wajar kalau kita bercita-cita untuk menjadikan tempat kita ini sebagai kota santri, kota Islami, dan Islamic City, sebagaimana yang dicita-citakan tadi itu. Dan saya berkeyakinan komunitas Muslim yang berada di sini dapat melakukannya. Amin. Nah, hadirin hadirat yang saya hormati, ini semua menuntut kebersamaan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, memelihara dan meningkatkan ukhuwah untuk masa depan Indonesia. Wah, hebat orang BSD ingin bicara tentang Indonesia ya. Padahal sudah kita lihat capres, cawapres di debat capres berbicara tentang Indonesia masa depan. Rupanya orang BSD tidak mau kalah juga ya. Dan memang Indonesia yang kita cintai ini, Indonesia yang mayoritas penduduk yang beragama Islam, tepatnya 88,2%, sekitar 207 juta Muslim dari sekitar 240-an juta penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Sebagai pemegang saham mayoritas dan menjadikan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. Alhamdulillah. Kalau seluruh umat Islam di negara-negara Arab dikumpulkan, masih jauh kalah banyak dibandingkan dengan umat Islam di Indonesia ini. 210 juta, luar biasa. Oleh karena itu sangat wajar kalau juga kita cita-citakan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena di dalamnya, di Indonesia itu bermukim 210 juta Muslim. Saya sering sampaikan, sangat wajar kalau kita bercita-cita masa depan Indonesia harus ikut ditentukan oleh Islam dan umat Islam. Maka maju mundurnya Indonesia harus ikut ditentukan oleh maju mundurnya umat Islam. Kalau umat Islam maju, Indonesia akan maju. Berarti juga kalau Indonesia belum maju sekarang ini, masih terpuruk dalam beberapa hal, berarti umat Islamnya belum maju. Berarti ada masalah dalam diri kita. Para jamaah rahimakumullah, sekarang ini pada era globalisasi dewasa ini yang sangat menentukan kemajuan dan keunggulan sebuah bangsa, sebuah negara adalah manusianya, adalah sumber daya manusianya, bukan sumber daya alam. Indonesia kaya kedua-duanya, kaya sumber daya manusia 240 juta,
menjadikan Indonesia negara nomor 4 terbesar dari sudut jumlah penduduknya di dunia. RRT, Tiongkok, India, Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Berarti kita punya sumber daya manusia paling tidak dalam jumlah dan bilangan. Begitu pula Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Bahkan saya pernah membaca sebuah survei dari sebuah lembaga di Amerika Serikat. Ini bukan lembaga survei quick count ya, seharusnya tidak ada perbedaan itu. Kalau sama-sama bertumpu pada metodologi ilmiah mungkin hasilnya hampir sama, beda-beda dikit ya. Tapi ini lembaga survei dari Amerika Serikat, saya lupa namanya, menyebut Indonesia ini luar biasa. Bukan hanya luar biasa, luar biasa. Masuk dalam jajaran 10 besar negara-negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya raya. Ada yang nomor 1, nomor 2, paling tidak nomor 6. Di perut bumi Indonesia, di atas bumi Indonesia, di dalam laut Indonesia, jangan-jangan juga di angkasa Indonesia. Maka katanya kalau mau mengembangkan energi alternatif selain minyak yang itu tak terbarukan habis, saya kira 15-25 tahun sudah berkurang, unrenewable, maka energi-energi yang terbarukan yang bisa direkayasa itu ada di Indonesia. Mau tenaga surya, sepanjang hari matahari bersinar. Mau tenaga angin, angin di Indonesia hanya bisa menjadi sumber energi. Tenaga ombak samudra, negara kepulauan dengan ombak-ombak yang besar. Tenaga apa lagi? Panas bumi, geotermal. Di mana-mana, termasuk di Jawa Barat ini banyak Cipanas. Itu karena ada sumber panas bumi geotermal. Belum lagi yang bisa direkayasa, jarak, jagung, bahkan singkong dan lain sebagainya. Sayang ini belum kita. Yang ingin saya katakan, kita kaya dengan sumber daya alam. Allah menakdirkan negeri kita ini selain indah, tapi juga kaya dengan sumber daya alam. Nah, persoalannya sekarang, untuk mendayagunakan sumber daya alam itu memerlukan sumber daya manusia. Dan sebagaimana saya katakan tadi, yang menjadi pemenang di dalam perlombaan antar negara di masa yang akan datang adalah negara dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Lihat para jamaah, Jepang relatif tidak memiliki sumber daya alam, tapi bisa menjadi negara maju. Korea tidak memiliki sumber daya alam, tapi bisa menjadi negara maju dalam bidang ekonomi. Singapura negara kecil, mungkin jangan-jangan sama luasnya dengan BSD, tidak punya sumber daya alam, tapi bisa menjadi negara maju kadang-kala mendikte Indonesia. Kata kuncinya sumber daya manusia. Manusialah sebagai subjek kehidupan. Manusialah yang telah dinyatakan Allah sebagai khalifahnya di muka bumi, khalifatullah fil ardh. Maka tantangan Indonesia masa depan, bisakah sumber daya manusia kita ini berkembang? Namun dari indeks pengembangan manusia IPM atau Human Resources Human Development Index, dari 180-an negara, Indonesia menempati jajaran ke 121 terakhir ya. Jadi indeks pengembangan manusia kita urutannya ke 121. Di bawah Palestina yang dilanda oleh konflik negara kecil, dilanda oleh konflik berkepanjangan, dan sekarang terjadi tragedi Gaza untuk kesekian kalinya. Sangat menyedihkan. Dunia sudah berbicara, PBB sudah berbicara, namun Zionis Israel tetap membadar. Dan inilah yang harus kita tunjukkan. Saya lihat tadi ada penggalangan dana. Kebetulan saya sebagai Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina
Saya sudah bicara sama Bapak Duta Besar Palestina kemarin. Dalam minggu depan ini kita adakan Malam Solidaritas Palestina. Rencananya 15 Agustus malam di Istora kita adakan Solidarity Palestine Night, menghadirkan artis-artis Palestina, tapi terpaksa ditunda bulan Oktober nanti. Kita berada di bawah Palestina 120. Indonesia ini kira-kira temannya itu ada Zimbabwe, ada Paraguay. Paraguay kemarin masuk World Cup juga ya. Ya, negara-negara kecil di Afrika ini indeks. Bahkan kalau urutan tingkat pendidikan kita itu masih SD. Malaysia sudah SMP, Singapura sudah SMA. Kita masih SD, karena masih ada masalah di kita. Saya tidak bicara ke sana lebih lanjut, tapi inilah realitasnya. Inilah yang harus kita bangkitkan. Inilah yang harus kita kembangkan. Kalau kita mau bersaing di dunia dewasa ini, maka masa depan Indonesia sekali lagi harus ikut ditentukan oleh umat Islam. Umat Islam inilah yang ikut berjuang memerdekakan Indonesia, menegakkan kemerdekaan Indonesia, maka kita harus merasa punya tanggung jawab untuk memajukan Indonesia. Saya senang sekali ini dikaitkan dengan masa depan Indonesia. Nah, hadirin hadirat yang saya hormati, oleh karena itulah umat Islam harus melakukan langkah-langkah nyata. Pertama, Islam yang kita cintai ini harus kita tampilkan, kita nyatakan sebagai agama kemajuan. Kurang banyak khotib, para penceramah menyebutkan Islam itu sejatinya adalah agama kemajuan, dinul hadarah dalam bahasa Arab. Sebagaimana hadis tadi, harus lebih baik hari ini dan hari kemarin. Islam adalah agama kemajuan. Kehidupan umat Islam harus maju dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah umat Islam Indonesia harus mulai bergeser dari sekedar menangkap abu Islam untuk menangkap api Islam. Menangkap abu Islam, kita berislam, kita menjalankan ajaran-ajaran Islam secara rutin, tapi hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk meraih kesalehan individual, terjebak hanya kepada ritual belaka. Belum kita jadikan Islam sebagai wawasan budaya, kultural. Ini yang saya maksudkan. Kita baru mengambil abu Islam, belum menangkap api Islam. Sering disampaikan untuk mencapai kemajuan itu, maka kita harus menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas. Itu tidak salah. Ayatnya berbunyi, "Duribat alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa duribat alaihimul maskana." Ila akhir ayat. Umat Islam akan ditimpa dengan dua hal: adzillah, kehinaan, keterhinaan. Kemudian tadi wal maskana, dan kemiskinan. Ini dua, ini keterpurukan dan kemiskinan ini menjadi fenomena umat Islam. Sebenarnya ada tiga: kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Bahkan ada yang keempat, kesulitan bersatu. Tapi dalam ayat ini dua: adzillah wal maskana, kehinaan, keterpurukan, keterbelakangan, wal maskana, dan kemiskinan. Apa kata ayat tadi? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau mereka mau mengembangkan hablum minallah dan hablum minan nas. Cuma yang lupa dijelaskan lebih lanjut.
Hablum minallah, hablum minan nas itu harus berkait, harus berhubungan. Yaitu hablum minallah kita harus membawa dampak pengaruh pada hablum minan nas. Ibadat-ibadat yang kita lakukan itu harus berlanjut pada kehidupan kita sesama manusia. Dan hablum minan nas itu tidak sekedar berbuat baik dengan sesama manusia, menjalin hubungan dengan tetangga, tapi hablum minan nas dalam Al-Quran ini mengandung arti membangun kebudayaan, membangun peradaban, termasuk di dalamnya membangun pendidikan, membangun ekonomi, berjaya dalam bidang politik, dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu maksudnya hablum minan nas, membangun kebudayaan dan peradaban. Untuk bisa demikian, maka kita meningkatkan hablum minan nas, tapi harus ada dampak, harus ada hubungan. Nah, inilah yang perlu ibadat-ibadat yang kita tunaikan. Seperti hari ini sholat, Masya Allah, di Masjid Asy-Syarif ini ternyata sholat tarawihnya 1 juz ya. Dan tadi setengah juz, kemudian setelah itu ada semaan katanya setengah juz lagi. Dan tadi diinformasikan jamaahnya bertahan ya. Betul. Semakin Ramadan semakin maju. Gambar lain softnya yang maju. Ini masyarakat termasuk anak-anak muda. Ini luar biasa. Imam-imam kita yang sangat-sangat merdu melakukan ayat-ayat suci tadi. Tadi imam subuh ini terlalu pendek dari Pak Imam. Tapi saya berharap sedang menghayati ayat yang dibaca. Wah, berhenti 2 ayat. Padahal kalau 1 juz pun pagi ini insya Allah kita sanggup. Nyaman. Ibadat-ibadat yang kita lakukan, termasuk pada bulan Ramadan ini, menurut pendapat saya bukan tujuan terakhir. Memang ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadat. Tidak salah sebenarnya, cuma terjemah seperti itu bisa membawa pemikiran, membawa kesimpulan ibadat sebagai tujuan terakhir. Begitu kan? Illa liya'budun, kecuali beribadat. Selesai ibadat, selesai. Kalau demikian pemahamannya, inilah yang membuat kita belum maju. Selesai sholat, salam ke kanan dan ke kiri, itu artinya wassalam. Selesai Ramadan, sebulan penuh Lebaran, itu menjadi bubaran. Selesai haji, bagi yang pulang menunaikan ibadah haji, seharusnya memperoleh mabrur, tapi menjadi haji mabrur. Ini karena kita memahami ibadat hanya sebagai tujuan terakhir. Pada pengertian saya, illa liya'budun, bukan tujuan terakhir, tapi jalan, cara. Liya'budun itu kata kerja. Bahasa Arabnya fi'il mudhari. Kalau mau bahasa Inggris, present tense, kata kerja zaman sekarang. Berarti illa liya'budun, kecuali kalau mereka itu, kaum beriman itu terus menerus tiada hentinya dalam proses beribadat. Itu arti liya'budun. Maka maju terus. Maka ini jalan. Harus ada bahasa ilmiah korelasi positif antara hablum minallah dan hablum minan nas. Atau bahasa apa kemarin ribut-ribut sendiri itu, hablum minallah, kita harus membawa dampak sistemik, harus membawa dampak yang sistemik dalam perilaku dan kehidupan kita. Maka coba kalau baca, coba perhatikan ini sampai jam berapa ya? Terus gimana kalau sepakat, yang sudah bosan silakan pulang ya. Yang mau bertahan walaupun 10 orang. Enggak, saya akan singkat juga. Apa tadi?
Gampang sistem. Kalau kita baca doa dalam sholat, doa dalam sholat itu menarik ya. Ini yang baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya, termasuk ayat yang dibacakan imam tadi, itu kan terkait dengan Ibrahim alaihissalam. Yang di situ dinyatakan Al-Quran, wa ana awwalul muslimin. Maka dalam doanya wa ana minal muslimin. Ada juga doa iftitah lain. Itu sama-sama ada hadisnya. Sama-sama boleh dibaca. Allahumma ba'id baini. Kalau yang ambil yang pertama tadi itu wajjahtu wajhiya, ada kaitan dengan Ibrahim alaihissalam. Di ujung sholat nanti waktu tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Begitu juga Allahumma barik ala Muhammad kama barakta. Ibrahim muncul lagi. Ini Ibrahim alaihissalam ini bapak tauhid, bapak dari para rasul, termasuk 3 agama samawi yang pernah diturunkan Allah, Yahudi, Nasrani dan Islam. Cuma kalau Yahudi Nasrani, Ibrahim alaihissalam dari putranya Ishak yang ibunya Sarah, maka lahirlah Yahudi Nasrani. Yang lewat istri yang kedua Hajar, Siti Hajar, lahirlah Ismail, itulah Muhammad SAW, Islam. Maka ada yang berpendapat konflik Arab Israel kalau dipersempit seperti itu, ini gara-gara karena nenek moyangnya 2. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri 2, Sarah dan Hajar. Sebenarnya ini adalah perselisihan perutusan di antara anak cucu dari kakek yang sama, tapi neneknya 2 gitu. Wallahu a'lam. Nah, tapi Ibrahim alaihissalam ini bapak tauhid yang dinyatakan di dalam Al-Quran hanifan musliman, seorang muslim yang hanif. Hanif itu al-Hanafiyah menjadi hanif. Ada yang namanya hanif juga tuh. Itu yang berpegang teguh kepada kebenaran. Pada itu hanif. Maka hanifan musliman, kita ini seorang muslim yang berpredikat hanif seperti Ibrahim alaihissalam. Maka sesungguhnya hakikat agama ini adalah kehanifan. Ada hadis, inna haqqad-din indallah, sesungguhnya sebaik-baiknya agama yang disukai Allah itu al-Hanafiyatus samha, yaitu yang berpegang teguh kepada kehanifan Hanafiyah, berpegang teguh pada kebenaran, berpegang pada prinsip. Mau ditantang, diuji, apapun dia berpegang pada prinsip. Itulah Ibrahim alaihissalam. Cuma as-samha yang terbuka, yang toleran, yang penuh dengan tenggang rasa. Ini sholat. Diduduk antara 2 sujud. Saya kira doa dalam sholat itu hanya duduk antara 2 sujud yang agak berbau doa. Sebenarnya semuanya doa. As-sholatu ad-doa. Sholat itu doa. Kita baca Rabbighfirli berapa kali sehari semalam itu? 17 kali minimal ya. Ditambah dengan sholat-sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, nawafil, apalagi pada Ramadan, mungkin puluhan kali, mungkin belasan kali. Artinya apa? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, agar kita menjadi orang yang mampu menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Itu makna Rabbighfirli. Maka begitu wassalam ke kanan dan ke kiri, mulailah kita imsak, menahan diri dari dosa dan pelanggaran. Itu artinya imsak. Tapi kata Mubarak merasa dengar STMJ, sholat terus maksiat jalan, Rabbighfirlinya tidak dikabulkan. Dalam sholat kita baca warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Mungkin juga 17 kali, puluhan kali, ratusan kali. Maknanya apa? Ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berilah aku kekuatan untuk bekerja, mencari rezeki-rezeki yang telah Kau sediakan di bumi ini. Itu makna warzuqni. Menjadi pekerja dengan semangat dan etos kerja, menjadi orang kaya. Islam ini agama yang sangat keras mendorong pemeluknya jadi orang kaya. Kalau jadi fakir miskin boleh,
disebut dalam Al-Quran. Tapi pesan saya, jangan jadikan fakir miskin sebagai profesi permanen. Warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki jadi orang kaya. Dengan harta benda kita bisa mengeluarkan zakat, menyantuni fakir miskin, kaum du'afa dan mustadafin. Dengan rezeki kita bisa menunaikan haji, bisa membangun pusat-pusat keagamaan, masjid, sekolah, rumah sakit. Itu dampak warzuqni seharusnya. Tapi warzuqninya berpuluh-puluh kali, malas bekerja, jadi orang miskin, tidak bisa menafkahi keluarga, tidak bisa membiayai putra-putrinya, akhirnya terjebak ke dalam lingkaran setan kemiskinan. Itu tidak ada hubungan hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi ayat tadi itu, kalau mau kita terbebas dari adzillah wal maskana, kehinaan dan kemiskinan, maka hablum minallah hablum minannas ini harus baik betul. Yaitu ibadat-ibadat harus berdampak, membawa pengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin-hadirat, itu syarat pertama ya. Kalau kita mau maju untuk mendorong Indonesia yang maju pula di masa yang akan datang, yaitu keberagaman kita ini harus kita tingkatkan ke arah yang lebih sejati. Tidak sekedar abu Islam tapi api Islam. Tidak sekedar hablum minallah hablum minannas yang terputus, yang tidak bersambung, yang tidak berlanjut tadi. Itu yang pertama, jalan keluar. Nah, jalan keluar yang kedua, biar tidak panjang, saya ingin kaitkan. Ini mutlak perlu persatuan dan kebersamaan. Persatuan, kesatuan, kebersamaan. Yang di dalam bahasa agama kita tadi ayatnya dibacakan, yaitu ukhuwah. Dalam ayat tadi itu sebenarnya ukhuwah imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka persaudaraan keimanan. Bahwa kita ini seiman, ditakdirkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah sebagai mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, seiman, seislam, maka sangat wajar, bahkan perlu untuk kita jalin yang disebut dengan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Ayatnya sangat sering kita dengar, sangat sering kita baca, tapi saya ingin bahan tadabbur, tadarus nanti baca ayat-ayat selanjutnya. Tadi saya berharap korek, masya Allah, suaranya merdu. Saya dengar imam di Masjid Asy-Syarif ini juara tingkat internasional katanya. Alhamdulillah. Itu perlu diciptakan kader-kader penerusnya. Ayat-ayat berikutnya itu adalah petunjuk-petunjuk Allah bagi kita untuk merajut ukhuwah Islamiyah itu. Panjang ayatnya, silakan baca. Al-Hujurat 9, 10, 11, 12 sampai 13. Antara lain, janganlah kamu saling menghina sesama muslim, sesama ormas Islam, sesama kelompok umat Islam, saling menghina, saling mendiskreditkan. Ini tidak ada kaitan dengan kampanye hitam ya. Saling wala yaskhar qaumun min qaumin. Diulang, tidak hanya yang laki-laki, juga kaum perempuan jangan saling hina, jangan saling caci memaki dan seterusnya. Karena boleh jadi yang dihina lebih baik dari yang menghina. Yang kedua, jangan saling menggunakan label-label predikat-predikat yang buruk sesama muslim, sesama kelompok Islam. Yang ketiga, jangan saling mencari-cari kesalahan, wala tajassasu dan seterusnya, mencari-cari kesalahan. Wah, kemarin waktu Pilpres siapa Usama? Luar biasa, masing-masing saling mencari kesalahan. Saya tidak membela salah satunya, punya kedua-duanya lah. Berusaha untuk mencari-cari kesalahan yang tidak kita menjadi kita ketahui, diungkapkan luar biasa. Nah, ini adalah operasional, langkah-langkah nyata agar kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah. Ini memang mudah kita katakan, sulit untuk kita laksanakan. Cuma saya ingin sampaikan, ukhuwah Islamiyah ini, persatuan ini lebih kepada kebersamaan, kekompakan.
tapi tidak berarti harus seragam. Tidak berarti harus seragam. Ada yang berpendapat demi persatuan, kesatuan, kebersamaan seragam. Wah, kalau harus seragam nanti dalam bidang ibadat ada perbedaan pandangan, ada hadis-hadis yang berbeda, ada penafsiran-penafsiran ayat yang berbeda. Maka sholat tarawihnya ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Jadi kalau kebersamaan demi uang nggak bisa disatukan, karena ini wilayah agama. Biarlah masing-masing al-hanafiyatus sama yang bertenggang rasa, nggak usahlah saling menghina dan saling menjelekkan. Termasuk kapan awal Ramadan, ini belum bisa satu juga. Masing-masing punya hadis. Yang satu pakai hadis, kalau tidak kelihatan fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan dengan Sya'ban 30. Yang satu pakai hadis yang lain, faqdurulah, perhitungan ini belum bisa. Saya yakin ke depan insya Allah bisa satu kalau pemahamannya sama. Tapi ini tidak berarti kita terpecah belah. Oleh karena itu, paling penting hati kita untuk Islam. Ada penggalan ayat Al-Quran, jangan sampai orang lain tahsabuhum jami'a, kamu menyangka mereka itu bersatu. Tidak, wa qulubuhum syatta, hati mereka itu berbagai-bagai. Bisa gak kita balik penggalan ayat tadi, bukan ayatnya dibalik, pemahamannya, kejadiannya kita balik. Yahsabunana syatta, biar orang lain menyangka kita ini bercerai-berai, tapi wa qulubuna wahidah, hati kita satu. Hati kita satu, izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam. Ini ukhuwah semacam inilah yang kita harapkan. Maka ukhuwah ini, sebelum saya akhiri, ada konsep Islam yang menarik. Kalau nanti dengan imam didalami ayat-ayatnya, dasar paling bawah itu adalah tarahum, rahmah, saling menyintai, saling menyayangi. Kemudian naik menjadi ta'aruf. Ini kata ta'aruf ini diterjemahkan dalam mushaf terjemahan Departemen Agama itu saling kenal mengenal. Saya kira nggak salah, tapi belum cukup. Ta'aruf juga dipakai itu, yang mau menikah ta'aruf dulu katanya ya, untuk mengganti istilah pacaran. Tidak salah, baik-baik saja. Tapi ta'aruf, arif, mengetahui, ma'rifat, itu berarti tidak sekedar saling memahami, tapi juga saling menghormati, saling menghargai. Nah, kalau sudah tarahum, saling menyayangi, ta'aruf, saling memahami, menghormati, baru kita tingkatkan ta'awun. Ta'awun, saling bekerja sama, saling tolong menolong. Ayatnya berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah, bekerja samalah di dalam kebenaran dan ketakwaan. Jangan kamu tolong menolong di dalam dosa dan pelanggaran, pertentangan. Ada katanya yang keempat itu lebih tinggi. Kalau kita sudah sampai ke takaful tadawun, itu saling menjaga, saling memproteksi. Kalau ada yang lain terhina, tertindas, kita jaga, kita pelihara. Ini yang kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini kalau bisa nilai Islam, tarahum, ta'aruf, ta'awun, kerjasama, sampai ke takaful tadamun yang Bapak Ibu lakukan dengan berbagi seperti pada hari ini dan selanjutnya. Ini adalah bentuk ta'awun dan takaful yang diajarkan oleh agama. Tapi haruslah bertumbuh pada kasih sayang sesama kita. Ini lagi-lagi mudah dikatakan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Hadirin hadirat, jadi pada kesimpulannya, sesuai dengan topik kita ini, meningkatkan ukhuwah untuk kemajuan Indonesia masa depan. Marilah umat Islam di Indonesia ini merasa menjadi tuan di rumah sendiri, menjadi nyonya di rumah sendiri. Jangan sampai umat Islam ini menjadi tamu di rumah sendiri, menjadi penonton
di rumah sendiri, di pekarangan sendiri. Umat Islam punya jasa besar untuk Indonesia ini. Nah, dengan merasa kita memiliki Indonesia, maka kita harus merasa bertanggung jawab untuk masa depan Indonesia ini. Maka kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Tadi langkah-langkahnya banyak, belum semua saya sampaikan dan saya jelaskan. Tetapi kalau kita mampu memperbaiki keberagaman kita ke arah yang lebih baik, lebih maju, Islam yang sejati, Islam yang paripurna, dan hablum minallah kita yang berlanjut pada hablum minannas, sambil dengan meningkatkan kebersamaan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah tadi. Dua itu saja kalau bisa dilakukan, maka insya Allah kita bisa berperan secara nyata di Indonesia ini. Maka oleh karena itu, apa yang sudah direncanakan 40-an masjid musola, antara lain Asyarif ini dan di tempat-tempat lain, ini BSD saja ya. Saya sebenarnya waktu cari rumah dulu Bang Bahir Hamzah, pernah melirik juga dan ditawari di BSD. Itu datang kemari harganya mahal, maka nggak jadi. Mungkin kalau saya pindah kemari bisa jadi ketua DKM. Dulu istri saya tinggal di Villa Palatin Mas. Kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan, baik sekolah di sini Al-Azhar, ada Al-Madinah, dan di tempat-tempat lain. Saya dorong ormas-ormas Islam ambil peran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih keunggulan dan kemajuan. Mungkin di bagian mana belum ada sekolahnya, mulai dirancang. Bisa nggak kita bersepakat hari ini bersama-sama lewat KKMB atau lewat FMMB atau ormas-ormas Islam yang ada di sini mengambil peran bangun satu lembaga pendidikan baru lagi di tempat yang belum ada di penjuru BSD ini. Siap ya, sanggup ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. BSD Kota Santri. Nah, saya sangat senang kalau diundang lagi Ramadan yang akan datang kalau panjang umur. Tapi kalau boleh saat itu kita rame-rame bersama-sama meresmikan sekolah Islam yang baru lagi di BSD. Ini ormas Islam yang siap melaksanakan ini siapa? Muhammadiyah siap. Muhammadiyah ada? Ya, ini pesan saya ya. Pesan Presiden Muhammadiyah. Segera rencanakan ngambil peran di lingkungan BSD ini berdiri sekolah Muhammadiyah. Di samping Al-Azhar, di samping Al-Madinah, tapi di tempat lain, dijadi tempatnya. Nanti soal tanah silakan ke Pak Usama Hisham. Pak Doni. Sehingga saya datang nanti Ramadan 1436 Hijriah, kalau panjang umur, nggak perlu ceramah-ceramah. Acara kita meresmikan sekolah. Setahun siap sanggup ya? Insya Allah. Yang kedua, saya kira lembaga pelayanan kesehatan juga bagus. Mungkin Pak Usama, Pak Agus bisa dirintis. Karena ini juga sarana dakwah. Ini juga jalan untuk yang tadi pendangkalan akidah, pemurtadan. Ini orang-orang lain sudah melaksanakan itu di banyak tempat. Karena menghadapi tantangan dari kelompok agama lain. Terus terang kalau kita menghadapi kelompok-kelompok lain sekarang ini, tadi waktu transit sebelum masuk ke masjid ini, saya sampaikan cara jihad kita itu kita rubah. Umat Islam ini terlalu banyak menerapkan al-jihad lil mu'aradah. Lil mu'aradah itu melawan. Kalau orang lain membangun sekolah yang bagus, rumah sakit yang bagus, tempat-tempat ibadah yang bagus, kita marah. Lantas kita datang, membakar, melempar, merusak. Bukan itu. Al-jihad lil mu'aradah. Emosi marah kita ini sudah diketahui, hanya terbatas. Dibuat kita marah-marah terus, tapi kita tidak siap bersaing. Ubah al-jihad lil mu'aradah, berjihad dengan melawan, marah seperti itu, menjadi, ini bukan karena marah ya, menjadi al-jihad lil muwajahah, berjihad dengan menghadapi.
berjihad dan menghadapi. Kalau mereka melakukan itu, kita juga melakukan hal yang sama. Itu lil muwajahah. Ini yang kedua, ini kalau mau kita lakukan itu syaratnya, kata Buya Hamka, kita tasawuf modern itu, kita harus punya al-ghira 'ala din. Yang ceramah tentang tadi itu sudah selesai topik itu. Ini sambutan. Kalau ceramah tadi sudah sambutan, singkat juga. Kita harus punya al-ghira 'ala din. Tahu arti al-ghira 'ala din? Ghira itu gairah. Al-din dalam menegakkan agama. Cuma penjelasan Buya Hamka, al-ghira itu tidak sekedar bergairah dan bersemangat, tapi juga ada nuansa cemburu. Bergairah dan cemburu. Saya sering katakan, wah, kalau ada seorang perempuan bergairah dan cemburu, jadinya apa itu ya? Atau laki-laki juga itu. Mungkin jadinya dahsyatnya gitu ya. Nah, al-ghira, semangat, ada kecemburuan, al-din untuk menegakkan agama. Maksudnya apa? Kalau orang lain bisa berprestasi, membangun dan membangun, kita harus cemburu. Maka saya bilang, kader-kader umat Islam, kalau ada umat agama lain membangun rumah ibadat yang bagus, sekolah yang bagus, jangan datang ke situ dengan batu melempar, dengan api membakar, merusak. Datang ke situ, berdiri sejenak. Kalau Anda bisa, mengapa kami tidak bisa? Itu namanya al-ghira, al-ghira al-din. Ini terserah komunitas PSD, Muslim PSD ini bisa seperti itu. Pak Usama itu dulu panglima perang zaman Nabi. Tapi perang sekarang perang untuk bersaing. Jadi kalau yang lain sudah punya sekolah yang bagus di sini, umat Islam jangan kalah. Kalau mereka sudah punya rumah sakit yang bagus, umat Islam jangan kalah. Atau tempat-tempat ibadat itu. Nah ini proyek yang keduanya rumah sakit ini. Ini saya dorong KKMB. Insyaallah nih Pak Usama bisa merintis itu gitu. Klinik dua apa boleh? Mulai dari klinik, mulai apa? Di sini kan banyak dokter-dokter juga ya. Kenapa orang lain bisa? Kenapa kita tidak bisa? Gitu? Ini rumah sakit ini, pelayanan kesehatan ini jalur penanggalan akidah yang efektif. Jalur penanggalan akidah yang efektif. Ada sebuah tempat terpencil di Magelang, Kuntilan, saya sedikit tambahkan sebagai contoh ya. Al-ghira al-din, ormas perempuan Islam. Tidak usah saya sebut lah. Saya tahu karena saya dijadikan saksi penerimaan ZIS dari LAS BNI, Bank BNI di Jakarta. Mereka menerima 250 juta. Saya tanya kepada ibu ya, ketua ranting ormas Islam setempat, saya sebut dari Aisyah, kenapa ibu bisa cari dana seperti ini? Pernah rekomendasi cabang, daerah, wilayah? Tidak juga, ada cara. Tapi kenapa ibu, untuk apa ibu 250 juta? Kami mau membangun klinik bersalin. Klinik. Kenapa? Di tempat kami sudah ada klinik bersalin ormas perempuan agama lain. Punya ambulans. Setiap hari ambulannya keluar masuk kampung, naik turun gunung untuk mencari orang tua atau ibu tua, ibu hamil tua. Bukan ibu tua hamil. Ibu hamil tua. Dibantu persalinannya ke klinik bersalin mereka itu dengan segala akibatnya. Nah, ibu-ibu di sana itu nggak mau kalah. Al-ghira al-din. Kalau mereka bisa, mengapa tidak bisa? Nggak ada dana ke tempat. Tahu-tahu ditakdirkan Allah dibuka jalan sampai ke LAS dari Bank BNI pusat, kemudian diberikan. Sekarang sudah di Tandingi. Ada di daerah Jawa Tengah lagi umat Islam, kelompok lain sudah mendirikan rumah sakit. Semua umat berobat ke sana. Rapat cabang organisasi. Kita putuskan, kalau mereka bisa, mengapa tidak bisa? Berdiri rumah sakit sudah berdiri. Saya sering mampir ke situ. Bang bin Masjid, alhamdulillah umat sekarang sudah balik kanan berobat kepada kami. Nah ini al-ghira al-din. Saya sengaja ini menyampaikan karena ada potensi di sini. Jadi kalau bisa satu sekolah, satu rumah sakit lah dulu, dan seterusnya dan seterusnya.
ini sangat menuntut sekali lagi ukhuwah kebersamaan kita, dan mudah-mudahan umat Islam, keluarga Muslim di BSD ini mendapat kekuatan lahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menampilkan keislaman yang sejati dalam jihad dan dakwah. Kalau ini berhasil, ini akan menjadi uswah hasanah, qudwah hasanah, role model dari komunitas-komunitas Islam, umat Islam lainnya di tempat lain. Ini terus terang Pak Usama, Pak Agus, saya akan sampaikan nanti ke komunitas Islam mungkin di real estate lain. Di daerah sini banyak ya, luar biasa banyak yang di daerah sini. Dulu waktu saya mahasiswa di Ciputat, sering naik motor ke Tangerang, ini masih kebun karet, katanya tempat jin buang anak. Kalau sekarang sudah menjadi tempat ibu-ibu beranak. Sudah mewah, megah, dan jadi kota tersendiri BSD City. Maka tidak mustahil ini bisa juga diwujudkan di sini, dan nanti kita jadikan contoh untuk komunitas paling tidak di kota-kota besar yang saya kira umat Islamnya hampir sama lah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya kira ini saja silaturahim kita pada hari ini. Mohon maaf agak panjang, tapi saking semangatnya, dan sekali lagi apa yang direncanakan dengan pembangunan peresmian rumah sakit panti asuhan yatim piatu bisa menjadi sarana pendidikan dan perkara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.